Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok pertemuan 13, kelompok 5, akan mempresentasikan materi mengenai modes of observation, quantitative and qualitative, experiment and survey research. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari pertemuan 13. Yang pertama ada Muhammad Zafran Raihansyah. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Alwan Fadilah. Selanjutnya ada Fahrida Maraditya. Dan selanjutnya untuk yang terakhir ada Zaki Sajari Putra. Kita next ke sebab yang pertama mengenai metode eksperimen terdapat dalam buku Earl Baby di chapter 8. Isinya itu mengenai pengertian dan fungsi. Jadi arti dari metode eksperimen ialah merupakan suatu metode observasi yang memungkinkan peneliti menentukan penyebab suatu masalah. Banyak eksperimen dalam psikologi sosial dilakukan di laboratorium terkendali. Namun, siswa juga dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan untuk lebih memahami dinamika dunia sosial. Dan berdasarkan temuan tersebut, eksperimen ini dapat membantu yang pertama mengidentifikasi tindakan dan untuk yang kedua menentukan konsekuensi dari tindakan tersebut. Pekerja sosial seringkali memilih sekelompok subjek melaksanakan tugas untuk mereka dan menilai dampak tindakan mereka. Kita next. Nah, ini ada eksperimen klasik. Dalam eksperimen klasik ini terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ada variabel independen dan dependent. Nah, arti dari variabel independen dan dependen ini ialah eksperimen menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Biasanya, variabel independen berbentuk stimulus eksperimental yang ada atau tidak ada. Artinya, stimulus merupakan variabel dikotomi yang mempunyai dua atribut ada atau tidak ada. Untuk poin komponen yang kedua ada pre-testing dan post-testing. Artinya, subjek diukur dalam variabel terikat. Eksperimen klasik atau pengujian awal diberikan stimulus yang mewakili variabel independen dan kemudian diukur kembali berdasarkan variabel dependen atau pengujian pasca. Perbedaan antara pengukuran pertama dan terakhir dilihat dari kemudian dilihat daripada variabel terikatnya kemudian diatribusikan ke variabel bebas. Untuk komponen yang ketiga ialah eksperimen, kelompok eksperimen dan kontrol. Kelompok eksperimen ini merupakan sekelompok subjek yang diberikan stimulus eksperimental. Adapun pengertian dari kelompok kontrol yaitu merupakan sekelompok subjek yang tidak diberi stimulus eksperimen dan harus menyerupai kelompok eksperimen dalam semua hal lainnya. Perbandingan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dapat dilihat di akhir eksperimen dan ditunjukkan oleh pengaruh stimulus eksperimen. Kita next subbab dalam memilih subjek. Pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel yang mewakili beberapa populasi. Pertimbangan serupa berlaku untuk eksperimen. Berhubungan dengan norma generalisasi yang ada di sains, kecenderungan ini jelas menunjukkan adanya potensi cacat dalam sebuah penelitian sosial. Sederhananya, mahasiswa sarjana tidak lagi menjadi tipikal masyarakat luas. Dan oleh karena itu, terdapat bahaya yang memungkinkan kita belajar banyak tentang sikap dan tindakan mahasiswa, tetapi tidak belajar banyak tentang sikap dan tindakan sosial secara umum. Adapun langkah-langkah dalam memilih subjek, yang pertama ialah pengambilan sampel probabilitas. Artinya, memberikan satu metode untuk memilih dua kelompok orang yang mirip satu sama lain. Dimulai dengan kerangka pengambilan sampel yang terdiri dari seluruh orang dalam populasi yang diteliti, dan peneliti dapat memilih dua sampel probabilitas. Selanjutnya untuk langkah kedua ialah pengacakan. Artinya suatu teknik ini menugaskan subjek eksperimen ke kelompok eksperimen dan kontrol secara acak. Untuk poin yang ketiga ialah pencocokan. Artinya sehubungan dengan eksperimen, prosedur di mana pasangan subjek dicocokkan berdasarkan kesamaannya pada satu atau lebih variabel. Dan salah satu anggota dari pasangan tersebut ditugaskan ke kelompok eksperimen dengan yang lainnya ke kelompok kontrol. Kita lanjut subbab kelebihan dan kekurangan eksperimen. Nah, ini pengertian lain dari eksperimen ialah merupakan alat utama untuk mempelajari hubungan, sebab, dan akibat. Namun, seperti semua metode penelitian, eksperimen ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan utama dari eksperimen terkontrol ialah mengisolasi pengaruh variabel eksperimen dari waktu ke waktu. Hal ini juga jelas terlihat pada model pengujian dasarnya. Adapun kelemahan terbesar dari eksperimen laboratorium terletak pada kesalahannya. Misalnya, kita ambil contoh di film tentang sejarah Islam dapat mengurangi bias di antara sekelompok subjek eksperimen. Namun, ini tidak salah berarti bahwa film yang sama diputar di bioskop-bioskop di seluruh Amerika. Kita lanjut
ke subbab etika dalam eksperimen. Nah, ada 2 poin etika dalam eksperimen. Poin pertama ialah eksperimen hampir selalu melibatkan penipuan. Artinya dalam kebanyakan kasus menjelaskan tujuan eksperimen kepada subjek kemungkinan besar akan menyebabkan mereka berperilaku berbeda, seperti usaha untuk tidak terlalu bias dan oleh karena itu penting untuk menentukan. Yang pertama, apakah suatu penipuan tertentu bersifat material tentang pengalaman tersebut? Dan untuk yang kedua, apakah nilai yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut membenarkan pelanggaran etika? Untuk poin kedua etika, ialah pengalaman tersebut umumnya mengganggu. Artinya apa? Subjek seringkali ditempatkan pada situasi yang tidak biasa dan diminta untuk memiliki pengalaman yang tidak biasa. Meskipun subjeknya tidak terluka secara fisik, selalu ada kemungkinan bahwa mereka akan menderita kerusakan psikologis. Dan untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada dipersilakan. Oke, terima kasih Alwan. Di sini saya ingin melanjutkan dari sebelumnya, yaitu tentang data masalah pada metode eksperimen. Jadi beberapa waktu lalu, dunia sepak bola digemparkan dengan keberadaan negara Arab yang membuat gebrakan baru pada liga mereka untuk dapat menyaingi liga-liga besar. Lalu Liga Arab melakukan gebrakan dengan mendatangkan pemain bintang dari Liga Eropa dengan bayaran yang sangat tinggi yang diawali dengan pemain sepak bola yang bernama Cristiano Ronaldo yang masuk ke klub Al Nassr dan selanjutnya diikuti pemain bintang lainnya seperti Karim Benzema, N'Golo Kante, Neymar dan beberapa pemain bintang lainnya. Lalu yang menjadi alasan utama Liga Arab menggait pemain Eropa tersebut yaitu untuk meningkatkan popularitas liga di negaranya. Selain itu, tujuan dari dibentuknya Liga Arab adalah untuk memperkuat, mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para anggotanya. Berikut menurut sumber dari kompas.com. Boleh di next. Lalu masuk ke data masalah pada metode survei. Jadi belakangan ini sosial media sedang ramai menyebar berita bahwa seorang ketua BEM Universitas Indonesia yaitu Melkisedek Huang yang mengundang ketiga bakal calon Presiden Indonesia 2024 untuk mengikuti ajang adu gagasan di Universitas Indonesia. Ketua BEM Universitas Indonesia ini menyampaikan tujuan dan maksud untuk mengundang 3 calon Presiden 2024 ini. Dengan data masalah yang dijelaskan di atas merupakan bentuk metode survei dengan wawancara secara observasi untuk mendapatkan data mentah dan hasil survei agar mudah dipahami secara perlahan. Berikut yaitu sumber dari republika.com. Boleh di next. Dan masuk ke konstruksi kuesioner. Kuesioner digunakan sehubungan dengan berbagai metode observasi dalam penelitian sosial. Meskipun kuesioner terstruktur sangatlah penting dan berhubungan langsung dengan penelitian survei, kuesioner juga banyak digunakan dalam eksperimen, studi lapangan, dan aktivitas pengumpulan data lainnya. Oleh karena itu, membuat kuesioner dapat menjadi keterampilan praktis yang penting bagi peneliti. Ini ada di buku Earth Baby, The Practice of Social Research, Change Learning, halaman 254. Selanjutnya, secara umum, responden yang merasa telah menghabiskan banyak waktu pada halaman pertama kuesioner yang tampaknya pendek, lebih kehilangan motivasi dibandingkan mereka yang dengan cepat menyelesaikan beberapa halaman pertama dari kuesioner yang tampaknya pendek, yang tampaknya cukup panjang. Selain itu, mereka akan membuat lebih sedikit kesalahan dan tidak akan dipaksa untuk membaca ulang pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan disingkat. Ini juga ada di buku Our Baby, The Practice of Social Research, Change Learning, halaman 254 dan 255. Boleh di next. Dan masuk ke survei wawancara. Wawancara merupakan metode alternatif untuk mengumpulkan data survei. Jika kuantitatif meminta responden membaca kuesioner dan mengisi jawabannya sendiri, berbeda dengan kualitatif. Penelitian mengirimkan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban responden.
Wawancara juga biasanya dilakukan dalam pertemuan tatap muka. Ini juga ada di buku Baby, The Practice of Social Research, Change Learning, halaman 267. Lalu dalam bersikap, pewawancara juga harus tampil menyenangkan, karena mereka tertarik pada kehidupan pribadi dan sikap responden tersebut. Mereka harus menunjukkan minat yang tulus untuk mengenal responden tanpa melihat penasaran. Mereka harus santai dan ramah, tidak terlalu santai ataupun melekat. Ini juga ada di buku Our Baby, The Practice of Social Research, Change Learning, halaman 268. Boleh di next. Lalu masuk di survei online. Metode penelitian survei yang semakin populer melibatkan penggunaan internet, yang menjadi salah satu perkembangan paling luas pada akhir abad ke-20. Mick Cooper dan Peter Miller tahun 2008 memberikan pengenalan yang sangat baik mengenai lini masa wajah baru penelitian sosial ini. Pada awalnya pengembangan survei online oleh Camilo Wilson tahun 1999, pendiri Cogich menunjukkan bahwa beberapa populasi responden cocok untuk teknik ini, khususnya mereka yang mengunjungi situs web tertentu. Misalnya, Wilson menunjukkan bahwa riset pasar untuk perusahaan online harus dilakukan secara online, dan perusahaannya telah mengembangkan perangkat lunak yang disebut Fuse Flash untuk tujuan tersebut. Meskipun survei situs web dapat dengan mudah mengumpulkan data dari semua orang yang mengunjungi situs tertentu, Wilson menyarankan bahwa teknik pengambilan sampel survei dapat memberikan data konsumen yang memadai tanpa mengganggu ribuan atau jutaan calon pelanggannya. Boleh di next. Dan masuk di kelebihan dan kekurangan survei. Survei juga sangat berguna dalam menggambarkan karakteristik populasi yang besar. Sampel probabilitas yang dipilih dengan cermat dikombinasikan dengan kuesioner standar menawarkan kemungkinan membuat pernyataan deskriptif yang lebih baik tentang suatu kelompok mahasiswa, kota, negara, atau populasi besar lainnya. Survei yang dilakukan secara mandiri membuat sampel dalam jumlah besar dapat dilakukan. Di satu sisi, survei bersifat fleksibel. Banyak pertanyaan yang dapat diajukan mengenai topik tertentu, sehingga memberi fleksibilitas yang besar dalam analisis. Ini ada di buku Our Baby, The Practice of Social Research, halaman 279. Masuk ke penelitian survei juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, persyaratan standarisasi seringkali mengakibatkan pemasangan pasak bulat ke dalam lubang persegi. Item kuesioner yang terstandarisasi seringkali mewakili hal yang paling tidak umum dalam menilai sikap, orientasi, keadaan, dan pengalaman masyarakat. Meskipun begitu, kuesioner juga dapat memberikan informasi dalam bidang ini. Ini ada di buku Our Baby juga, The Practice of Social Research, halaman 280. Boleh di next. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada data masalah pada metode survei. Belakangan ini sedang ramai media berita bahwa seorang ketua BEM Universitas Indonesia yaitu Melki Sedek Huang mengundang ketiga calon presiden Indonesia 2024 untuk mengikuti ajang adu gagasan di Universitas Indonesia. Ketua BEM Universitas Indonesia menyampaikan tujuan dan maksud mengundang tiga calon presiden 2024 ini. Melki Sedek Huang selaku Ketua BEM Universitas Indonesia mengatakan, kami harap ini menjadi momentum untuk kita meramu ulang masa depan bangsa. Masa depan bangsa ini harus dituntun dengan gagasan-gagasan dan tiap baca pres harus jadi orang yang siap mengembangkan gagasan ini dengan paripurna di kampus yang memang adalah tempat menguji juga mengulas gagasan. Dengan data masalah yang dijelaskan di atas, merupakan bentuk metode survei dengan wawancara sesuai observasi untuk mendapat data mentah dari hasil survei agar mudah dipahami secara perlahan. Next. Selanjutnya ada kaitan kasus dengan konstruksi eksperimental. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dikaitkan dengan variabel dependen serta independen terhadap kasus mengenai masalah Liga Arab mendatangkan pemain bintang dari Liga Eropa. Pada kasus ini,
Didapatkan variabel independen serta dependennya. Pengaruh media sosial di akun Instagram saudileague.id terhadap berita sepak bola Liga Arab pada minat mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Independennya itu media sosial Instagram dan dependennya berita sepak bola Liga Arab. Next. Nanti ada variabel independen dan dependen. Variabel dependen. Konten Instagram yang biasa disajikan dari berbagai akun sosial media Instagram saudileague.id sebagai sarana informasi dan berbagai macam hal yang dapat dibagikan oleh pengguna akun Instagram tersebut. Contohnya, transfer market yang dilakukan klub-klub Arab, klasemen Liga Arab, dan juga rumor yang terjadi di Liga Arab. Di Indonesia, konten Instagram banyak digunakan salah satunya oleh penggemar sepak bola untuk dijadikan media yang inovatif dalam mendapatkan informasi seputar sepak bola khususnya Liga Arab yang sesuai dengan sasaran. Lalu mendorong mereka untuk menjadi audiens dari penyebaran informasi yang ada pada media sosial dapat memiliki dampak baik maupun buruk yang perlu diketahui. Selanjutnya ada variabel dependen. Minat mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 sebagai audiens dalam mendapatkan informasi seputar Liga Bola Arab di akun Instagram saudileague.id dapat tercermin dari tingkat partisipasi aktif yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 melalui interaksi dengan cara mengikuti, menyukai, dan berargumen di kolom komentar dari berbagai konten terkait Liga Arab yang diposting oleh akun tersebut. Beberapa mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti berita, jadwal pertandingan, pemain bintang, dan perkembangan klasemen terkini Liga Arab yang disajikan oleh akun Instagram. Dengan begitu, beberapa mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 berperan sebagai audiens yang antusias dan berminat dalam mendapatkan informasi seputar kompetisi sepak bola Liga Arab melalui platform media sosial Instagram. Next. Selanjutnya ada kaitan kasus dengan memilih subjek. Jika dikaitkan dengan kasus Liga Arab mendatangkan pemain bintang dari Liga Eropa, terlihat dalam kasus ini nampaknya metode eksperimen yang akan dilakukan adalah menggunakan Liga Arab sebagai subjeknya. Maka dari itu, pada kasus ini terlihat para pelaku eksperimen, yaitu Liga Arab, mendatangkan para pemain bintang di Eropa bertujuan untuk bereksperimen terutama dalam memperbesar liganya dan dapat menyaingi liga lainnya. Selain itu, subjek eksperimen lainnya pemain bintang yang didatangkan oleh Liga Arab untuk mendapatkan pengalaman baru bermain di liganya dengan bayaran gaji yang fantastis. Next. Lanjut ada kaitan kasus dengan kelebihan dan kekurangan eksperimental. Terdapat beberapa jenis komponen utama eksperimen seperti klasik, kelompok eksperimen dan kontrol serta variabel dependen dan independen. Dari kasus tersebut, salah satu kelebihannya yang ingin dikaitkan dengan studi kasus adalah tentang eksperimen terkontrol dengan adanya penelitian eksperimental terkontrol. Metode ini ditemukan dan memiliki karakteristik yang berbeda, salah satunya terkait dengan Liga Arab mendatangkan pemain dari Eropa. Salah satu tujuannya akan berhasil dalam memperkuat dan mengkoordinasikan program politik, budaya, ekonomi, dan sosial para anggotanya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, masuk ke kaitan kasus dengan konstruksi kuesioner. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan singkatnya konstruksi kuesioner ini merupakan metode kuantitatif yang pada dasarnya tujuan dan manfaat kuesioner adalah untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Jika dikaitkan dengan kasus Ketua BEM UI yang mendatangkan 3 baca pres 2024, kasus yang masih hangat diperbincangkan di kalangan media umum, ini guna untuk membuka mata para masyarakat Indonesia bagaimana ke depannya Indonesia dengan kepemimpinan baru di 2024 mendatang. Selanjutnya kaitan dengan survei wawancara. Jika kuantitatif meminta responden membaca kuesioner dan mengisi jawaban sendiri, berbeda dengan metode kualitatif, peneliti dapat mengirimkan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban responden. Jadi survei secara wawancara ini biasanya dilakukan dalam pertemuan tatap muka. Nah, jika dikaitkan dengan kasus, dapat lihat bahwasannya tujuan Ketua BEM UI mengundang 3 baca pres 2024 ini untuk menguji gagasan dari tiap calon presiden dan hal ini dalam berlangsungnya program Ketua BEM UI
beserta mahasiswa lainnya ingin menguji serta mengulik pikiran dari masing-masing kandidat. Selanjutnya, kaitan kasus dengan survei online. Survei online ini memudahkan dalam memperoleh aksesibilitas lebih luas karena survei tersebut dapat dibagikan melalui berbagai media daring. Dan di sini peneliti mengambil salah satu contoh platform online yaitu Populix, di mana aplikasi Populix ini mempunyai banyak keuntungan, yaitu seperti hasil yang cepat dan data yang relevan, serta responden sesuai dengan target. Jadi jika dikaitkan dengan kasus yang sudah dijelaskan, bahwasannya dengan menggunakan survei online ini dapat menjangkau responden secara luas, khususnya masyarakat Indonesia dari beberapa elemen seperti anak muda hingga dewasa. Boleh di next. Oke. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode survei. Salah satu kelebihan yang ingin dikaitkan dengan studi kasus ialah tentang deskripsi populasi yang besar. Dengan adanya penelitian survei yang bermacam-macam, penelitian survei dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dalam mendapatkan responden terkait persoalan Ketua BEM UI mengundang 3 baca pres 2024 karena tidak ada metode penelitian lain dalam memiliki kemampuan ini. Selanjutnya, kekurangan dari metode sendiri itu dengan melakukan penelitian survei, tentunya ada beragam pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Salah satunya kekurangannya, yaitu mungkin sulit bagi responden untuk mengingat informasi atau mengatakan kebenaran tentang pertanyaan kontroversial terkait dengan studi kasus yang sudah dibahas. Boleh next. Oke, selanjutnya kesimpulan pada materi kali ini. Eksperimen merupakan suatu metode observasi yang memungkinkan peneliti menentukan penyebab suatu masalah. Banyak eksperimen dalam psikologi sosial dilakukan di laboratorium terkendali. Namun, siswa juga dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan untuk lebih memahami dinamika dunia sosial, sedangkan penelitian survei adalah metode pengumpulan data yang sangat tua. Ya, dan penggunaan survei ini dimungkinkan untuk tujuan investigasi, deskriptif, dan tujuan lainnya dengan membutuhkan responden atau narasumber bagi ilmuwan sosial yang ingin mengumpulkan data mentah untuk menggambarkan suatu populasi yang terlalu besar untuk dipahami secara perlahan. Penggunaan penelitian survei mungkin merupakan metode yang terbaik ada saat ini di kalangan mahasiswa. Boleh di next. Selanjutnya, saran penelitian ini diharapkan memberikan metode eksperimen yang lebih mendalam terhadap pembaca dengan fokus pada faktor-faktor spesifik, sehingga dapat mempengaruhi karakteristik terhadap minat mereka pada jenis konten yang paling menarik perhatian mahasiswa tersebut dan memberikan interaksi mereka dengan konten yang disajikan. Oke, boleh next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.